Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini Alunius akan memberikan informasi mengenai honorer bodong karena jalur orang dalam. Ini langkah-langkah Menpan RB memberantasnya. Dan berikut informasi lengkapnya. Keberadaan honorer bodong menjadi sorotan utama dalam diskursus seputar implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara UU ASN tahun 2023. Pada data jutaan honorer yang masuk pendataan BKN, rupanya terselip honorer bodong. Bukan tanpa sebab, juga mengapa praktik jalur orang dalam mengakar dan ini erat dengan honorer bodong. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan honorer bodong? Dan mengapa masalah ini begitu mengakar dalam jalur orang dalam? Lebih penting lagi, bagaimana langkah-langkah tegas yang seharusnya diambil oleh Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB untuk memberantasnya? Apa honorer bodong? Honorer bodong merujuk pada tenaga honorer yang data atau identitasnya tidak valid atau fiktif. Mereka seringkali muncul sebagai anomali dalam sistem kepegawaian, menggunakan jalur-jalur yang tidak terlihat oleh pemantauan resmi. Keberadaan mereka menjadi ancaman serius, merusak integritas dan merugikan sistem kepegawaian secara keseluruhan. Mengapa mengakar jalur orang dalam? Konsep jalur orang dalam merujuk pada praktik-praktik tidak sah di dalam sistem perekrutmen atau penempatan pegawai. Honorer bodong mengakar dalam jalur orang dalam karena seringkali terlibat oknum-oknum di dalam birokrasi yang memanfaatkan kedekatan mereka dengan sistem untuk menciptakan dan menjaga keberadaan honorer bodong ini. Hal ini menciptakan celah yang sulit diawasi dan diatasi. Bagaimana memberantasnya? Memberantas honorer bodong memerlukan langkah-langkah tegas dan sistematis. Sejalan dengan ucapan anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, benahi urusan honorer hingga ke akarnya, bersihkan data, audit dengan seksama. Maka beberapa cara memberantas honorer bodong yakni: pertama-tama, Menpan RB perlu memperkuat sistem pendataan dan verifikasi tenaga honorer. Audit menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan setiap data yang masuk valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah kedua adalah mendeteksi jalur orang dalam dengan lebih cermat, memperketat proses rekrutmen dan penempatan pegawai, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait kepegawaian, sehingga ini dapat membantu mengurangi celah bagi praktik-praktik tidak sah. Menpan RB harus secara proaktif mendorong reformasi kebijakan kepegawaian, penguatan aturan dan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran etika kepegawaian akan menjadi langkah yang progresif. Selain itu, memberikan insentif kepada whistleblower atau pihak yang memberikan informasi tentang praktik-praktik tidak sah juga dapat meningkatkan pengawasan internal. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Menpan RB dapat memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memberantas honorer, yaitu honorer bodong dan menjaga integritas kepegawaian negara. Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang ASN 2023, tindakan tegas terhadap honorer bodong akan membantu menciptakan lingkungan kepegawaian
yang profesional dan bersih dari praktik-praktik yang tidak sah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.